Halo rekan-rekan Camedik semua, pada video kali ini kita akan ngejelasin dan memvisualisasikan tentang evakuasi untuk di lapangan. Nah, untuk evakuasi sendiri memiliki syarat, prinsip, dan aturan umumnya. Tapi kali ini kita bakal ngejelasin dan ngegambarin tentang cara-cara evakuasi dan jenis-jenisnya. Oke, untuk yang pertama yaitu evakuasi 1.0. Evakuasi ini ditujukan untuk korban yang membutuhkan sedikit bantuan dan keadaannya masih sadar. Untuk contoh kasusnya adalah korban yang merasa pusing saat mobilisasi atau korban yang lututnya terluka saat melakukan mobilisasi. Untuk gambarannya seperti berikut. Yang pertama, medik memperkenalkan diri sambil menanyakan keadaan korban. Nah, kemudian medik memposisikan korban ke posisi istirahat. Medik juga melepaskan atribut korban agar lebih mudah dievakuasi. Bisa jalan nggak? Bisa. Untuk kasus pertama yaitu pusing, korban dibantu untuk berdiri dan dievakuasi ke tempat teduh. Berdiri Pak Mas ya. Tangan medik merangkul pinggang korban dan tangan korban diletakkan di bahu medik sambil dibantu berjalan secara perlahan ke arah tempat yang bisa lebih aman. Jangan ngomong sana ya. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus yang kedua yaitu korban yang memiliki luka di lututnya saat melakukan mobilisasi. Dan penanganannya seperti berikut. Kaki lutut aku luka nih. Oh, yaudah, sini. Kasih ya. Tidak lupa untuk mengambil atributnya dan dibawakannya supaya mobilisasi lebih dan evakuasi lebih aman. Lebih mudah. Kaki kanan. Medik memberikan bantuan berupa tumpuan kepada kaki korban agar lebih mudah dalam berjalan. Jalannya pelan-pelan ya, sesuai komando. Medik juga memberikan komando atau arahan supaya tidak terjadi miskomunikasi saat evakuasi. Oke, selanjutnya adalah proses evakuasi 1.1. Untuk evakuasi ini dibutuhkan 2 orang camedik dengan proporsi atau postur kurang lebih sama agar memudahkan ketika proses evakuasi nanti. Untuk contoh kasus evakuasi ini adalah terjadi pada fraktur ringan atau kesleo pada kaki. Untuk contoh penanganannya seperti berikut. Posisikan korban ke posisi yang nyaman dan camedik memberikan posisi medik untuk memberikan sandaran. Jangan lupa lepaskan atribut yang mengganggu proses evakuasi seperti tas. Kemudian tanyakan korban tentang keadaannya. Kamu kenapa itu kakinya? Aku tadi lagi jalan, tiba-tiba kesandung. Ini keseleo deh. Kamu bisa jalan nggak? Aduh, kayaknya enggak deh. Nah, untuk kondisi yang cukup parah seperti ini,
Samedik bisa memanggil bantuan untuk melakukan evakuasi 1.1. Oke, kalau gitu kami bantu ya. Jangan lupa gunakan tanda medik ya. Ketika camedik kedua datang dan dia langsung memposisikan dengan posisi medik, bisa langsung melakukan proses evakuasi dengan memasukkan tangan ke bawah kaki dan yang satu lagi memegang pinggang atau tempat ikat pinggang korban. Kemudian salah satu camedik memberi aba-aba untuk mengangkat korban dan meletakkannya ke atas paha. 1, 2, 3. Kemudian beri aba-aba lagi untuk menggotong korban. 1, 2, 3. Lalu bawa korban ke tempat yang aman. 1, 2. Nah, udah. Ya. Untuk menurunkan korban, lakukan hal yang sama, yaitu beri aba-aba dan turunkan korban terlebih dahulu ke atas paha camedik. 1, 2, 3. Beri aba-aba lagi untuk menurunkan korban. 1, 2. Makasih ya. Seperti itulah gambaran untuk evakuasi 1.1. Selanjutnya adalah evakuasi 2.1. Evakuasi ini membutuhkan 3 orang medik. Dengan satu medik akan memegang bagian kepala, satu medik lainnya akan memegang bagian badan, dan satu medik lainnya akan memegang bagian kaki. Perlu dicatat bahwa evakuasi ini memiliki beban terberat di bagian badan, sehingga bagian tersebut harus dipegang oleh medik yang paling kuat. Nah, contoh kasus untuk evakuasi ini adalah korban yang pingsan saat mobilisasi. Nah, contoh penanganannya sebagai berikut. Nah, ketika mendapatkan korban pingsan, langsung panggil camedik lainnya untuk memberikan bantuan. Kemudian lepaskan atribut korban yang akan mengganggu proses evakuasi. Dalam hal ini tasnya dilepas dulu ya, dibantu. Kemudian posisikan korban dalam posisi siap evakuasi, yaitu kakinya diluruskan dan kedua tangan dilipat menyilang. Nah, posisi evakuasi ini merupakan posisi bersilangan, artinya bagian camedik yang memegang kaki, badan, dan kepala itu saling bersilangan. Pada contoh kali ini adalah bagian kaki dan kepala itu berada di bagian kiri dan bagian camedik yang memegang badan ada di bagian kanan. Kemudian setelah pada posisi ini, lakukan proses evakuasi dengan memasukkan tangan camedik ke daerah yang akan diangkat. Nah, pada saat proses pengangkatan, masukkan tangan itu bagian telapak ya, dimasukkan seperti ini ke bawah bagian korban. Ketika sudah berhasil masuk, baru dibalik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi luka atau pergesekan permukaan karena kulit bagian ini lebih tebal. Nah, kemudian medik yang memegang bagian kepala akan memberikan komando untuk mengangkat korban ke atas paha. Selanjutnya akan ada komando lagi untuk mengangkat korban. Jalur evakuasi akan searah dengan kepala korban dan akan dikomandoi lagi oleh seorang camedik yang memegang bagian kepala. Nah, untuk proses penurunan kurang lebih sama, yaitu akan ada aba-aba dari
pemegang kepala untuk menurunkan camedik ke bagian paha. Kemudian akan ada aba-aba lagi untuk menurunkan korban. Oke, hal yang perlu diingat adalah komando dipegang oleh satu orang selama proses evakuasi, dan orang tersebut adalah orang yang memegang kepala korban. Nah, itu saja peragaan dari evakuasi 2.1. Selanjutnya adalah evakuasi 3.0. Evakuasi ini membutuhkan 3 orang medik. Nah, caranya kurang lebih sama dengan evakuasi 2.1. Nah, yang berbeda adalah posisi dari tim medik pengevakuasi ada di satu ruas yang sama. Keperluan dari evakuasi ini adalah untuk membawa korban ke atas tandu atau ketika menghadapi rute atau jalanan yang sempit. Contoh kasus dari evakuasi ini adalah korban yang pingsan. Untuk visualisasinya sebagai berikut. Nah, hal yang sama yaitu panggil camedik lain untuk meminta bantuan. Kemudian lepaskan atribut korban yang akan mengganggu proses evakuasi. Nah, selanjutnya posisikan korban ke posisi evakuasi, yaitu kaki diluruskan dan tangan menyilang. Nah, paramedic sudah berada di satu ruas yang sama. Pada kondisi ini kita bisa melakukan proses evakuasi dengan memasukkan tangan ke bagian yang akan diangkat. Oke, selanjutnya paramedic yang memegang bagian kepala akan memberikan komando untuk mengangkat korban ke atas paha. Nah, selanjutnya akan ada komando untuk memiringkan korban. Nah, setelah dimiringkan akan ada komando lagi untuk menaruh korban ke atas tandu. Di ceritanya ini udah ada tandu ya. Setelah itu langsung dievakuasi tandu menuju ke base. Nah, mungkin itu gambaran dari evakuasi 3.0 ya teman-teman. Itu aja tentang visualisasi tentang evakuasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.